Selamat datang di Rumah Konseling. Di sini saya sebagai salah satu konselor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakia Tulhaka, biasa dipanggil Bu Zakia. Dengan Mbak siapa ini? Saya Mbak Caca, Bu. Oh ya, Mbak Caca. Mbak Caca dari mana? Saya dari Bojong. Oh, Mbak Caca tadi sendiri dari rumah atau Saya sendirian dari rumah, Bu, naik motor. Oh, naik motor sendiri. Ya, sebelumnya Mbak Caca udah pernah konseling nggak? Nah, saya baru pertama kali ini, Bu. Oh, jadi baru pertama kali ini ya Mbak Caca melakukan konseling ya? Iya. Oh, iya. Sebelumnya Mbak Caca tahu nggak konseling itu apa? Saya belum tahu, Bu. Belum tahu. Jadi, saya akan memberitahu konseling itu apa ya Mbak Caca. Konseling itu proses pemberi bantuan kepada konseli atau klien oleh ahlinya atau konselor dalam memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah. Oh ya Mbak Caca, dalam proses konseling ini terdapat asas-asas yang harus dilaksanakan dalam proses konseling. Sebelumnya Mbak Caca udah pernah tahu atau sudah mengerti asas-asas itu apa saja? Saya belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Yaudah, di sini saya akan menyampaikan asas-asas itu apa saja, yaitu asasnya ada 3. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi Mbak Caca nggak usah khawatir kalau masalah Mbak Caca itu terbeberkan atau menyebar di mana-mana. Itu insya Allah tidak, karena konseling ini memiliki asas kerahasiaan. Jadi hanya saya, Mbak Caca, dan Allah yang tahu. Iya. Ya. Bisa diterima ya Mbak Caca ya? Iya, Bu. Ya. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Tadi Mbak Caca kesini datang atas terpaksaan atau kemauan sendiri? Gitu. Saya kesini dengan kemauan saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi Mbak Caca datang kesini dengan sukarela, dengan kemauan Mbak Caca sendiri ya Mbak Caca? Iya, Bu. Oke. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu asas keterbukaan. Jadi dalam proses konseling ini memiliki asas keterbukaan Mbak Caca. Jadi nantinya kalau Mbak Caca menyampaikan apa yang dirasa Mbak Caca atau menyampaikan masalahnya Mbak Caca, itu Mbak Caca bisa terbuka. Semakin terbukanya Mbak Caca menyampaikan masalah yang Mbak Caca rasa, itu semakin mudah untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah Mbak Caca. Itu Mbak Caca. Iya. Bisa diterima? Iya, saya mengerti, Bu. Ya, paham ya Mbak Caca? Oh ya Mbak Caca, di sini kita mempunyai waktu 10 menit saja. Jadi kita bisa mulai proses konseling ini. Iya, bisa, Bu. Ya, sepakat ya Mbak Caca ya? Iya. Ya, silakan Mbak Caca. Iya, Bu. Saya itu sering sekali merasa kurang percaya diri di depan umum. Jadi Mbak Caca merasa kepercayaan diri Mbak Caca itu kurang gitu. Iya, soalnya saya itu kalau mau presentasi itu saya presentasi merasa gugup. Terus kalau di tempat baru atau di tempat umum yang banyak orangnya itu saya kurang untuk bersosialisasi, dan saya itu kurang beradaptasi di tempat yang baru seperti itu, Bu. Ya. Jadi Mbak Caca merasa bahwa Mbak Caca itu gugup, kurang bersosialisasi, dan kurang untuk beradaptasi kepada lingkungan sekitar ya Mbak Caca ketika Mbak Caca berada di umum. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Jadi saya itu kalau misal di tempat baru atau di lingkungan baru yang banyak orangnya, itu saya sulit untuk bersosialisasi atau untuk beradaptasi kepada orang-orang sekitar. Jadi saya kalau mau berkomunikasi dengan mereka itu saya kurang percaya diri atau saya itu minder dengan mereka. Oh
ya, jadi Mbak Caca juga merasa bahwa Mbak Caca itu minder kepada mereka. Rasa percaya Mbak Caca itu kurang karena Mbak Caca itu merasa sulit berkomunikasi kepada orang baru atau lingkungan sekitar. Gitu bukan Mbak Caca? Iya. Oh ya. Terus apalagi yang dirasa Mbak Caca selama ini? Saya juga merasa gugup, saya merasa grogi sebelum maju untuk presentasi, Bu. Sehingga saya kalau ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman saya itu saya merasa kurang yakin akan jawaban saya sendiri. Jadi Mbak Caca itu merasa Mbak Caca itu gugup ketika mau presentasi, begitu ya Mbak Caca ya? Iya. Selain itu Mbak Caca juga merasa grogi ya Mbak Caca ya, karena Mbak Caca itu khawatir ketika menyampaikan atau menjawab soal-soal dari pertanyaan audiens waktu presentasi itu salah, begitu ya Mbak Caca ya? Iya, Bu. Jadi begitu ya Mbak Caca. Boleh saya bertanya kepada Mbak Caca? Iya, Bu. Ya, selama ini Mbak Caca sudah melakukan hal-hal apa atau usaha apa yang Mbak Caca lakukan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri Mbak Caca? Ya, saya sebelumnya untuk percaya diri di depan umum itu saya mencoba untuk berkumpul atau berkomunikasi kepada banyak orang supaya saya itu mudah untuk berkomunikasi atau mudah bergaul kepada orang sekitar. Terus saya juga berusaha untuk membaca referensi atau membaca buku sebelum saya melakukan presentasi supaya saya kalau presentasi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman saya itu tidak gugup atau tidak takut salah. Oh ya, bagus Mbak Caca, usaha-usaha yang dilakukan Mbak Caca selama ini itu udah bagus. Jadi Mbak Caca lebih meningkatkan lagi usaha-usaha yang dilakukan Mbak Caca supaya Mbak Caca mampu meningkatkan rasa kepercayaan diri Mbak Caca. Dan Mbak Caca juga harus melawan rasa takut, rasa grogi, rasa mindernya Mbak Caca. Mbak Caca juga harus bisa menanamkan sugesti positif dalam diri Mbak Caca, sehingga dengan begitu itu bisa menghilangkan rasa kurang percaya diri Mbak Caca, rasa minder Mbak Caca, rasa gugup Mbak Caca, dan rasa yang tidak nyaman dirasa oleh Mbak Caca. Begitu Mbak Caca. Iya, Bu, terima kasih. Ya, Mbak Caca harus bisa melawan rasa gugup Mbak Caca, minder Mbak Caca, dan rasa takut Mbak Caca untuk bersosialisasi, untuk beradaptasi di depan umum gitu Mbak Caca. Mbak Caca harus merasa dan yakin bahwa Mbak Caca itu mampu, Mbak Caca itu hebat, dan Mbak Caca itu bisa seperti yang lain. Mbak Caca jangan merasa minder karena Mbak Caca itu mampu sebenarnya. Iya, Bu. Ya, begitu ya Mbak Caca? Iya. Oh ya Mbak Caca, dengan begitu usaha-usaha yang dilakukan Mbak Caca, apakah Mbak Caca merasa tenang atau merasa meningkat rasa percaya dirinya atau bagaimana Mbak Caca? Selama usaha yang sudah saya lakukan, saya lumayan agak percaya diri, Bu. Ada peningkatan lah seperti itu. Syukurlah kalau begitu. Dan begitu Mbak Caca harus lebih ditingkatkan lagi ya. Apakah Mbak Caca mempertahankan atau meneruskan usaha-usaha yang Mbak Caca lakukan tadi? Ya, semoga saya bisa bertahan dengan usaha yang saya lakukan agar saya mengurangi rasa kurang percaya diri saya tersebut. Ya, baiklah kalau begitu. Semangat ya Mbak Caca dalam menjalankan usaha-usaha yang Mbak Caca anggap bisa meningkatkan rasa percaya diri Mbak Caca dan bisa menghilangkan rasa ketidaknyamanan di depan umum Mbak Caca. Iya, Bu, terima kasih. Tadi kita sudah sepakati bahwa waktu konseling kita hanya 10 menit. Apakah ada pertanyaan lagi Mbak Caca? Untuk saat ini tidak ada, Bu. Ya, Mbak Caca merasa cukup dalam konseling ini ya Mbak Caca? Iya, saya sudah merasa agak lega karena saya sudah bercerita kepada Ibu. Ya, terima kasih Mbak Caca. Apabila nanti Mbak Caca ingin melakukan konseling lagi atau melanjutkan konseling ini, kita bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya Mbak Caca ya. Iya. Iya Mbak Caca. Semangat ya Mbak Caca.
Semoga Mbak Caca lancar, diberi kemudahan dalam menjalankan usaha-usaha yang dianggap Mbak Caca itu bisa meningkatkan percaya diri, semangat terus, dan yakin bahwa Mbak Caca itu bisa, Mbak Caca itu hebat, dan Mbak Caca itu mampu. Mungkin cukup sekian ya Mbak Caca ya, konseling kita waktu ini. Bisa dicukupkan Mbak Caca? Iya Bu. Ya, terima kasih. Saya terima kasih kepada Mbak Caca sudah mau bercerita dengan terbuka, dan Mbak Caca mau meluangkan waktu untuk datang ke sini untuk saya. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Caca. Iya Bu, sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Oh iya, silakan Mbak Caca. Hati-hati di jalan ya Mbak Caca. Ya, assalamualaikum Bu. Ya, Begitulah proses konseling individu dengan penyelesaian menggunakan teknik pendekatan client center, di mana pendekatan client center menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya. Pendekatan ini memiliki beberapa tujuan konseling, di antaranya yaitu menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk mengeksplorasi diri sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhannya. Kemudian, membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan. Ya, begitulah proses konseling individu dengan penyelesaian teknik client center. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya mohon undur diri, mohon pamit. Apabila ada kata salah, semoga dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my